warahmatullahi wabarakatuh. Konsep para ahli tentang teori belajar, aplikasi serta kekurangan dan kelebihan teori belajar. Teori belajar behavior. Menurut para ahli mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa itu berubah. Apabila tingkah laku siswa itu tidak berubah, maka ia dikatakan belum belajar. Nah, teori behaviorisme ini, apabila tingkah laku siswa belum berubah, maka akan berlaku sistem hukuman, dan dengan hukuman itu membuat siswa jera dan akan membuat siswa itu belajar lebih giat lagi. Kemudian teori kognitivisme. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Kemudian teori konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang sedang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer dari dosen ke mahasiswa. Isi materi pelajaran itu ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian teori humanistik. Jadi teori ini menyatakan bahwa belajar yaitu memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori humanistik sifatnya lebih ke abstrak dan mendekati kajian filsafat kepribadian dan psikoterapi daripada kegiatan psikologi belajar. Aplikasi belajar dalam teori behaviorisme mengajarkan seperti stimulus adalah apa saja yang diberikan kepada siswa, contohnya daftar pangkalian dan sebagainya. Kemudian proses adalah belajar mengajar langsung, dan respon adalah tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian kognitif, penerapannya terjadi antara lain mencakup pengetahuan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang. Kemudian konstruktivisme, peran ini adalah proses mendapatkan ilmu digambarkan sebagai berikut. Nah, dapat dijelaskan bahwa belajar dengan teori konstruktivisme dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Adapun dengan pengetahuan sebelumnya seperti pengetahuan fisik, pengetahuan kognitif, dan mental, strategi pembelajaran konstruktivisme yaitu belajar aktif, mandiri, belajar kooperatif, dan sebagainya. Kemudian humanistik. Nah, di sini lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada hasilnya. Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan cenderung mendorong untuk berpikir induktif, mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Contoh, membimbing mahasiswa belajar secara aktif, kemudian mendesain suasana yang akan digunakan untuk belajar, dan membimbing mahasiswa memahami hakikat dalam belajar. Kemudian mengevaluasi proses pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kelebihan dan kekurangan teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik memiliki kelebihan sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, dan refleks, membawa siswa menuju target tertentu. Kemudian kekurangannya, murid hanya bisa mendengarkan penjelasan guru dengan tertib dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang. Kemudian tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang dimaksud. Yang selanjutnya, teori kognitif memiliki kelebihan mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Kemudian pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi yang telah diberikan. Namun, terdapat kekurangan, yaitu menganggap semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama dan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Kemudian peserta didik tidak mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Selanjutnya, teori konstruktif
aktivis. Kelebihannya berpikir, artinya dalam proses membina pengetahuan, murid diajarkan berpikir untuk menyelesaikan masalah atau studi khusus dan dapat mengembangkannya menjadi ide. Kekurangan dalam teori ini yaitu kadang guru tidak memperhatikan muridnya secara keseluruhan. Selanjutnya, tidak semua guru mempunyai karakter yang sama. Selanjutnya, teori humanistik memiliki kelebihan bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Kemudian, suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat dan mengungkapkan gagasan. Namun kekurangannya yaitu bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang selanjutnya, kekurangannya peserta didik, kesulitan dalam mengenal diri dan potensi yang ada pada diri mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.